Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Pemirsa, para relawan Global Sumut Flotilla yang ditangkap Israel kini telah dibebaskan. Beberapa di antaranya memberikan kesaksian terkait kekerasan yang mereka terima selama penahanan militer Israel. Jurnalis Italia Alessandro Mantovani dan aktivis pembela Palestina asal Australia Juliette Lamont menjadi salah satu relawan yang ditahan. Mereka mengaku mendapatkan penyiksaan selama ditahan militer Israel. Berbagai kekerasan tak manusiawi yang dilakukan tentara Israel terhadap para tahanan, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. C'è stato un aumento della violenza? Certo, molto peggio, tutto è peggio, ma fin dagli abbordaggi, voglio dire, a noi ci hanno sparato 2 volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo, e non soltanto a noi. Con le fascette ai polsi, i microfoni un secondo, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato. Un posto del terrore, cioè un posto in cui era praticamente un quadrato di container in cui questi tenevano la gente nei container, pane e acqua. Aktivis Armada Global Sumut Flotilla yang dibebaskan Israel mengaku mendapatkan kekerasan fisik hingga diskriminasi rasial dari tentara Zionis Israel. Para tahanan tersebut sempat ditahan di penjara Ketziot, fasilitas militer Israel di Gurun Negev. Beginilah kondisi aktivis Armada Global Sumut Flotilla saat dibebaskan. Banyak di antaranya yang terluka dan mendapatkan kekerasan fisik selama ditahan Israel. Kondisi penjara Ketziot yang penuh sesak membuat kondisi sejumlah tahanan pun memburuk. De las manos de una forma bastante violenta, nos tiraban al suelo, nos pegaban collejas, a algunos les pegaron puñetazos, a otra gente les arrastró y los tiró al suelo. Utilizar la violencia de una forma muy gratuita, pero con la finalidad de que no haya unas consecuencias graves para el propio Estado. Eso no quiere decir que en nuestros ojos veíamos esas ganas de matar-nos que tenien, la veritat. Tenir tancades unes 36 hores als camarots i bàsicament quan vam arribar unes imatges similars a les que ha publicat avui Ben Gvir, amb la idea de buscar humiliar-nos, segurament escarmentar-nos i posar la por, que és un dels objectius de la repressió de qualsevol estat. Evidentíssimament també passava pel cap de que si nosaltres ens fèiem això. Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dunia internasional. Mereka meminta Israel ditindak karena telah menculik 430 aktivis dan jurnalis lebih dari 40 negara di perairan internasional. Mereka juga menyoroti kekerasan yang diduga dialami para tahanan ini. Sebelum dibebaskan, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke jalur Gaza, Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot, Israel. Selain relawan Indonesia, 430 aktivis Global Sumut Flotilla mendapatkan kekerasan dari Zionis Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Selamat teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Pada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat. Doanya aja. Terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Dan berikut kisah Hendro terkait kekerasan yang didapatkan selama ditahan oleh Israel.
Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai Disetrum? Iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak ini nih. Iya. Ya, Aduh, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah. Sementara itu, Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia Irfan Nugraha menyampaikan 9 delegasi Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla akan tiba di Jakarta pada hari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggu akan tiba di Jakarta. Mari kita sambut para pejuang yang mewakili Indonesia ini, dan tentu saja penyambutan ini sebagai apresiasi kepada para delegasi yang mewakili kita semuanya dalam Global Sumut Flotilla kedua, dan tentu saja kita berharap ini menjadi inspirasi untuk memperkuat hubungan kemanusiaan kita kepada masyarakat Palestina. Sementara menurut Koordinator Dewan Pengarah GPCI di Istanbul, Turki, para relawan saat ini masih menjalani proses pengelompokan sebelum pulang ke tanah air. Proses dilakukan untuk mendata dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dialami para relawan saat ditahan otoritas Israel. Bismillah, saya Maimun dari Istanbul. Ingin menyampaikan bahwasanya pada saat ini teman-teman masih dalam proses regrouping ya. Jadi kemarin panitia meletakkan teman-teman Global Peace Convoy di satu lokasi karena terkait dengan proses yang akan terus dilanjutkan untuk mengambil data kejahatan yang dilakukan oleh penjajah Israel kepada para pejuang misi kemanusiaan. Nah, kami dalam proses regrouping menunggu kedatangan mereka ke lokasi tempat saya berada sekarang. Tapi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sebangsa dan setanah air, teman-teman kami. Usai dibebaskan, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada global Sumut Flotilla yang menuju Gaza. Tidak hanya menyekap, pasukan Israel bahkan memukuli relawan dengan brutal. Seluruh delegasi global Sumut Flotilla berhasil dibebaskan. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Italia Dario Corotenuto. Ia mengklaim bahwa ia dan anggota lain dari armada yang menuju Gaza mengalami pelecehan dan intimidasi selama penahanan setelah dicegat di laut saat tiba di Roma pada hari Kamis. Kekerasan terjadi setelah Israel mencegat global Sumut Flotilla, sebuah konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. È orribile, veramente orribile. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente. Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, cioè, addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo Kami akan segera kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah di Breaking News.